Dunia hiburan tanah air kembali diguncang oleh pengakuan mengejutkan dari Fitri Salhuteru. Ia belak-belakan membeberkan alasan berakhirnya hubungan pertemanan dengan Nikita Mirzani. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, Fitri mengungkap sifat buruk Nikita Mirzani yang dianggapnya sebagai sumber konflik dengan banyak pihak, termasuk Reza Gladys. Menurut Fitri, Nikita Mirzani memiliki kebiasaan membuli dan menuduh orang tanpa bukti, sehingga memicu perseteruan baik dengan mantan suami, putrinya sendiri maupun dengan Reza Gladys terkait bisnis skincare. Fitri mengaku pernah merasakan langsung dampak negatif dari sikap tersebut, namun konfliknya secara pribadi dengan Nikita Mirzani tidak sampai mempengaruhi pekerjaannya. Berbeda halnya ketika menyangkut Reza Gladys yang sudah dikenalnya jauh lebih lama dibanding Nikita Mirzani. Meskipun jarang bertemu, Fitri merasa kedekatan itu cukup kuat untuk membuatnya berdiri di pihak Reza Gladys. Fitri menilai serangan Nikita Mirzani terhadap bisnis skincare milik Reza Gladys memiliki dampak luar biasa besar. Review negatif yang diunggah di media sosial membuat penjualan menurun tajam, hingga memaksa Reza Gladys melepas 200 karyawan. Fitri juga mengaku pernah menjadi sasaran hujatan serupa, namun dampaknya tidak sebesar yang dialami Reza Gladys. Awalnya, Fitri berusaha untuk tidak terlibat dalam urusan skincare, tapi ia merasa terpanggil untuk mendampingi Reza Gladys demi melawan perilaku bullying yang menurutnya tidak boleh dinormalisasi. Baginya, pengaruh Nikita Mirzani di media sosial sangat mengerikan, sehingga harus ada yang berani melawan. Pernyataan ini memicu reaksi beragam dari netizen yang budiman. Sebagian mendukung langkah Fitri, sementara yang lain mempertanyakan motif dibalik keterbukaannya. Konflik ini pun menambah panjang daftar kontroversi yang membayangi sosok Nikita Mirzani, sekaligus membuka tabir perseteruan panas di industri hiburan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebenarnya ada apa dengan si Nepos? Kok bisa lah muncul di berandaku? Berita yang ku tengok pun itu aja. Sampai segitunya. Nepos. Pening aku. Medsos yang terhormat, tolonglah. Tolong hapus berita tentang Nepos di berandaku. Udah muak lihat. Guys, ada ya orang yang sudah benci sama sesama orang lain dan itu sudah bertahun-tahun yang lalu masih disimpan video liburan mereka, video liburan bareng mereka. Alih-alih mengingatkan bahwa apa yang dilakukan dia seperti yang sekarang, apa segala macam dia yang terbaik, segala macam. Tapi pada intinya adalah kau masih menyimpan video orang yang kau benci. Kecintaan banget. Nah, kau gembar-gembor mau memberantas orang-orang suka ngebully di media sosial. Kau selalu ngomongnya itu, kau selalu andalannya itu. Tapi kenyataannya ini, ada nggak Togar Situmorang ngebully visi kau? Hah? Kau nyindir sapi, daging sapi tua, ya kan? Kau bilang uzur, itu bukan ngebully. Kau nggak usah ngomong ujur, kau udah nenek-nenek 50 tahun, perempuan 5 tahun yang lagi aktif banget kau. Gimana ceritanya lu ngeberantas ngebully? Lu sendiri suka ngebully orang, lu tuh nggak punya otak ya, nenek tua, anak lu. Nenek-nenek usia 50 tahun yang durhaka sama orang tuanya dan sudah disumpahin sama ibu kandungnya, bikin story, bawa-bawa anaknya dibully, dia membela anaknya karena anaknya dibully segala macam, yang melibatkan anak itu kau. Dulu anakmu ngatain apa ke Nikita nggak bawa anakmu ya, bahkan Nikita sempat bilang jangan ikut campur ya, kau itu masih anak kecil, jangan ikut campur. Dia sempat bikin story itu, ingat. Yang terakhir sekarang kau video call anakmu di persidangan Nikita, kau tunjukkan, kau bilang this is for you. Lalu ketika anakmu dibully orang-orang se-Indonesia, yang salah siapa? Yang salah kita semua. Kau yang melibatkan anakmu secara tidak langsung, kau yang melibatkan anakmu sendiri. Jangan salahkan orang-orang ngebully anakmu, kau yang melibatkan anakmu sendiri, anak durhaka. Coba teman-teman ngelihat postingannya podcastnya Bang Densu yang terakhir. Ini tentang Nepos sama DRG.
Lihat tuh gelagak-geliguknya Nepos. Udah mulai dia mau mencari air, mencuci tangan karena satu persatu sudah terbongkar, ya. Udah mulai terbongkar, ya. Dan di sini kesempatan dia karena dia dendam sama Nikita Mirzani, karena dia tidak bisa lawan Nikita Mirzani, kesempatan dia karena DRG ini ada masalah dengan Nikita Mirzani, masuklah dia ke dalam dunianya DRG ini. Sebenarnya dia tidak ada apa-apa. Dia pengusaha skincare bukan, review produk dia bukan, nggak ada apa-apa. Nepos ini nggak ada yang di-review apa-apa dengan Nikita Mirzani, masalah personal. Tapi kesannya Nikita Mirzani ini musuh yang menghancurkan hidupnya. Padahal nggak ada. Tapi heran Nepos ini ya, setiap ada masalah ini dia hadir. Setiap ada masalah ini dia hadir. Setiap ada masalah ini hadir. Haus akan kamera Anda. Katanya kan orang kaya tuh ya, orang kaya. Lebih baik Anda membuat bekerja sama dengan rumah produksi, sewa salah satu produser atau membuat cerita. Anda peran utamanya. Jadi Anda every time, every minute, every day, tentang Anda dalam kamera gitu. Kayaknya haus akan kamera wartawan deh Nepos ini. Di mana-mana masalah orang dia ikut campur. Ketahuan memang kayak provokator jatuhnya, yang manas-manasin orang. Jangan-jangan Reza Gledis ini memuncak menyerang Nikita Mirzani ini karena omong-omongan dari pihak sebelah juga. Sebenarnya dari kata hati DRG ini nggak ada sebenarnya. Coba lihat di podcastnya Bang Densu. Dan DRG ini kayaknya entahlah, yang ditanya Bang Densu apa, jawabnya apa. Dan Nepos juga tuh, kita tuh sebagai rakyat Indonesia yang taat akan hukum harus menghormati hukum. Bijaklah dalam bersosmed agar memberikan contoh terbaik kepada lapisan masyarakat. Hormati hukum yang berlaku negara kita. Anda aja mangkir 2 kali. Katanya harus menghormati hukum, harus bijak. Bijak yang belah mana? Menghormati hukum yang belah mana? Anda aja mangkir, memberikan support kepada Reza Gledis. Anda bukan first time datang ke pengadilan itu ya. Support tidak harus melalui fisik kita datang, melalui chat, telepon pun bisa. Karena ada yang lebih penting daripada Anda hadir di pengadilan tersebut. Lebih penting Anda memenuhi panggilan polisi yang sudah 2 kali mangkir itu. Ya, kayaknya Nepos ini haus akan kamera deh. Hati-hati aja, takutnya yang nanti terbongkar yang lain-lain daripada masalah Anda dengan Nikita Mirzani, yang lain ikut terbongkar juga nanti diselidikin. Hati-hati aja. Lebih baik Anda berhenti manas-manasin telinga orang. Kalau memang bukan masalah Anda, lebih ada baik Anda berhenti deh ikut-ikut campur. Ya, ada masalah sini dia ikut, ada masalah dia. Aduh, Nepos. Setiap ada wawancara atau undangan podcast, selalu mereka itu seperti jadi korban. Padahal di luar sana banyak kali orang yang menjadi korbannya mereka. Gilingan, ternyata bukan kulit kau yang abu-abu, kepribadian kau yang abu-abu. Sebenarnya saya itu keluarga yang kurang mampu. Bahkan suami saya berhenti kuliah buat menguliahkan saya. Gimana? Video yang beredar waktu kau di podcast sama Atta Aureli itu, yang kau bilang saya anak orang kaya, suami saya anak orang kaya, itu apa? Terus sekarang kenapa kau bilang terlahir dari keluarga miskin? Untuk saat ini saya pengen kembali ke asal usul saya. Asal usul mana? Ke pangkuan Sang Ilahi kau pengen kembali. Kau pengen tenang jualan, pengen kayak dulu, aktif, tanpa ada problema. Tapi kau salah pergaulan. Kau tengok nggak manusia yang di samping kau itu, benalu itu. Itu yang membuat kau semakin hancur. Para penggemar Nikita Mirzani, jangan bawa-bawa orang tua saya. Borjong, Lateung. Kau tidak terima ketika ortu kau dibawa-bawa sama netizen pendukungnya Nikita Mirzani. Kau lupa, kau memelihara seekor wanita gosong. Kau bayar, kau kasih uang, kau antar jemput ketika masa ikut ke pengadilan untuk menghina Nikita Mirzani. Anak-anaknya dibawa, maknya si Nikita Mirzani yang sudah almarhum pun dibawa-bawa. Setiap lian cercaan netizen yang datang ke kau nggak terima.
Tapi kau lupa dari tim kau itu juga begitu bejatnya, jahatnya, luar biasanya Pukimaknya menghina keluarganya Nikita Mirzani. Gak pernah kau tonton videonya si Miss Gosong itu? Katanya si Miss tapi macam gak pernah mandi. Hal-hal kayak gini yang bikin kita geram sama kalian sirkus Indegeng Jajan Belatung. Ketika tim kalian itu membulbul kubunya Nikita Mirzani, oh kalian teriak-teriak, ketawa-ketawa, nggak ada kalian marahin. Tapi giliran si Miss Gosong yang dibulbul, oh langsung datang si Jajan Belatung. Nanti saya proses, leteung. Sampai kapan sih kalian itu menjadi manusia-manusia yang play victim? Merasa terbakar dengan api padahal kalian yang membuat api itu duluan. Rasa tersakiti padahal sebenarnya sumber penyakit itu dari kalian. Bagaimana-mana lah pendukungnya di sirkus ini ya. Satu glowing tapi napasnya bawang bombay, macam mengalahkan telur puyuh, lemak kemana-mana, muka entah kayak mana-mana, tapi merasa paling sempurna kali tuh. Jangankan skincare, filter aja nggak bisa menolong, tapi merasa cakep kali, cantik kali menghina-hina orang. Giliran dihina balik, oh menjerit, jeng.